kurang semangat ya. Saya juga bukan nggak semangat nih, tapi kaget. Biasanya doa suruh ceramah, mau ceramah apa? Bismillah yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah semangat sedikit, berarti kurang semangat ya. Masih perlu semangat lagi. Artinya kita harus mempunyai semangat yang luar biasa. Karena saya bangga melihat Sahabat Mustafa ini luar biasa. Satu-satunya jemaah yang ada di depan saya, di hadapan saya, di samping saya, yang masih ada muda-mudinya dan kompak, selalu ada. Ya teman-teman, artinya begini ini enggak secara formal, tapi luar biasa. Ini saya tahu. Kita sekali lagi, Allahu witrun yuhibbul witrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya an hadanallah. Salatan wa tasliman daimaini ila yaumil qiyamah. Ila habibana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah. Al-hadis atau kama qala amma ba'du. Yang saya muliakan, yang saya hormati, guru saya sekaligus sahabat saya, luar biasa beliau, Ustadz Daud Muslim. Saya anggap beliau guru besar saya karena banyak mengajarkan beberapa hal. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan. Saya yakin beliau banyak pahalanya luar biasa, karena kalian yang hadir berkat undangan beliau, berkat penggerak beliau, berarti beliau dapat pahala dari satu orang yang hadir berkat beliau mengadakan ini. Luar biasa, makanya saya selalu minta doa beliau. Kita doakan bersama beliau, mudah-mudahan selalu berjuang di jalan Allah, selalu sehat, rezekinya lancar, rezekinya banyak, mudah-mudahan saya kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM dan jajarannya, yang diwakili oleh Kang Asep, sama Kang Amal, sama Ustadz Abbas, sama Bang Roni. Ini udah luar biasa banyak berarti. Kata ulama ahli nahwu banyak itu 3. Kata ulama fikih 2. Kalau 2 orang berarti banyak. Kata ulama ahli nahwu 3. Karena ada mufrad, tasniyah, jamak. Kalau mufrad sendirian, tasniyah berdua, jamak baru banyak. Jamak itu 3 orang udah jamak. Berarti kita berempat nih yang dari At-Thayyibin, berlima sama saya, Kang Asep, Kang Amal, Ustadz Abbas, sama Mang Boni. Udah banyak berarti. Yang banyak ini mudah-mudahan semuanya Allah panjangkan umurnya. Mudah-mudahan Allah selalu berkahkan hidupnya, rezekinya biar banyak juga. Yang belum punya keluarga, mudah-mudahan kita doakan cepat kasih undangan. Amin ya rabbal alamin. Kalau doa tiap malam saya mudah-mudahan teman-teman yang belum berkeluarga, tapi masalahnya dia mau nggak didoain? Belum dulu Ustaz, belum dulu katanya. Wah, doa tiap malam, tapi kalau didoain dulu, nasi aja didoain. Mudah-mudahan nasi ini segera dimakan. Kalau nggak disendok nggak masuk. Jadi doa mah doa, tinggal doa. Tapi kalau nggak segera cari tanggal ya mual. Ya mudah-mudahan teman-teman Sahabat Mustafa semuanya yang hadir, yang
yang tim hadrahnya, akhwatnya, ikhwannya, semuanya, mulai dari Kang Aldi, siapa lagi, Izki, semuanya saya nggak bisa sebutkan namanya satu persatu. Mudah-mudahan Allah berkahkan hidupnya, Allah panjangkan. Saya yakin beliau-beliau ini orang-orang terpilih, istiqomah luar biasa. Kata Siti Aisyah, ahabballahu al-amal, ahabballahu al-amal ajwaluha walau qalila. Kata Siti Aisyah, Allah itu paling suka orang yang sering amal, sering hadir, pokoknya sering lah. Tiap malam Selasa berda, malam Jumat yasinan sama marhaban, malam apa lagi kegiatan, pokoknya istiqomah. Kata Siti Aisyah, istiqomah walau qalilan, meskipun cuma duduk ya, cuma jangan duduk sambil tiduran, namanya duduk tertidur apa-apa, duduk yang penting bismillah, insya Allah sesuai dengan kata Siti Aisyah dari Nabi Muhammad SAW bahwa ahabballah, yang dicintai Allah. Amin Allahumma. Yang saya tidak sebutkan seluruh orang tua kita, sekitar kita semuanya, mudah-mudahan semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa hidup sampai detik ini. Kita bisa masih bernafas, kita tidak perlu memikirkan banyak untuk bersyukur. Alhamdulillah hari ini dapat rezeki, nggak usah sampai ke situ, itu terlalu besar. Kita sampai cuma bisa menggerak-gerakkan jari, itu sudah luar biasa. Kita bisa menoleh, yang nggak bisa menoleh aja udah kerasa. Ya Allah, kemarin saya bisa menoleh, sekarang mau menoleh kayak robot kayak gini. Nah itu berarti kita menoleh saat ini, itu berarti nikmat luar biasa. Kemarin kita hidup, kalau gini keluar sama air-airnya. Sekarang udah enak, berarti sekarang yang nggak ada air-airnya, kalau bernafas berarti itu bersyukur. Kemarin kita kalau duduk agak-agak nyingkrek karena ada bisulan, sekarang duduknya enak, duduk miring, duduk apa, berarti kita bersyukur sekarang. Semua nikmat per detik yang Allah berikan wajib kita syukuri. Namun kadang-kadang kita kurang bersyukur. Maka saling mengingatkan bahwa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah merupakan kewajiban. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dibacakan, dihaturkan, semoga disenangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi ini mulu padahal ada isinya, ini obatnya kebetulan, soalnya nggak biasa berada di depan anak muda ini biasanya. Depan siapa Pak? Depan anak-anak dan anak muda biasanya depan anak-anak. Ini bukan ada duitnya ini, karena ngilangin kebetulan anak gini aja ya, bismillah. Jadi saya mau ngomong apa? Saya nggak tahu, saya bingung karena di depan saya mudah-mudahan orang-orang pintar semua, Ustaz. Apalagi Masya Allah, luar biasa. Saya cuma mau ngobrol aja, bercanda aja ya, tapi bercandanya yang Islami. Karena apa? Bercanda Islami, kalau bercandanya nggak Islami, mending di belakang. Ini perlu saya kabarkan kepada teman-teman, perlu peringatkan kepada teman-teman yang sering ngobrol. Jadi kalau di jajaran masjid ini 3 saf depan ini hukumnya sebenarnya nggak boleh ngobrol di luar Islami, di luar membaca Al-Quran, baca sholawat, mengobrolkan ilmu, sebenarnya nggak boleh. Ulama zaman dulu mengharamkan kita ngobrol di sini. Ngobrol apaan? Mau nanya jualan udah laku belum? Belakang diusir. Bahkan ada ulama gurunya Imam Ahmad Al-Hambal ini pernah dulu anaknya nanya, Buya, kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Madura, Pak, kalau bahasa Inggris tahu apa? Father. Lah, ini nanya, Pak, kita sekarang undangan di mana? Nanya undangan aja, langsung marah. Mulai sekarang 3 bulan ke depan kamu pergi dari wilayah ini. Anaknya diusir hanya gara-gara nanya 1 kalimat dalam masjid. Itu luar biasa. Kalau kita bukan ada di dalam masjid. Tuh, ada cewek lewat Bang. Apa ada cewek pada mau ngambil wudu? Apa yang nggak salah sebenarnya sih? Yang salah apa? Yang salah apa mata kita? Apa dia yang lewat? Sama-sama salah sebenarnya. Mata kita yang lihat, yang lewat juga salah. Yang lewat sambil ini yang lewat. Coba kalau lewat itu pakai mukena, pakai yang besar-besar, nggak ada yang lihat. Pakai cadar, pakai teropong, nggak ada yang lihat. Ini kadang-kadang kata Ustaz As'ad itu kan dilihat dosa, gak dilihat sama juga manusia. Sama aja kadang-kadang.
cuman ditahan. Mau wali siul-siulan kadang-kadang nahan. Malu sama Kang Asep sama Mang Doni, kadang-kadang ada cewek butuh agak-agak kata Pak Mas agak-agak dempron dikit ya. Kadang-kadang mau siul-siulan kan astagfirullah dikencengin astagfirullah. Jadi astagfirullahnya bukannya maksain banget astagfirullah gitu. Jadi bukan sebenarnya bukan sadar cuma ditahan. Jadi nahan itulah yang pahala. Kenapa kata Nabi, "Man lam ya'mal amalas sayyi'at falahu hasanatun." Siapa yang menahan untuk tidak melakukan kejelekan satu saja, maka Allah catat kebaikan satu. Contohnya, kita mau mindahin sandal temennya, ada sandal di masjid, kita mau iseng sandalnya sini dua kan, satunya mau dilemparin ke sono, biar nyari nih nanti pulang jadi masjid malah bingung. Itu kan sebuah kejelekan, artinya mendaruratkan orang. Tapi gara-gara pas mau udah kasih, nanti pulang lagi udah tua lagi kasihan, udah tua, udah bingung nanti udah pikun jadi salah nanti. Nah, gara-gara kita lupa dan kasihan itu lahu hasanatun kata Rasul, maka dia sudah mendapatkan satu pahala. Itulah luar biasanya umatnya Nabi Muhammad. Apalagi kita yang duduk di sini majelis ilmu luar biasa. Ini luar biasa. Kenapa? Banyak janji tentang majelis ilmu ini. Pertama janji Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Kata yang pertama janji Allah, yarfa'ul ladzina amanu minkum. Langsung Allah bilang akan diangkat orang-orang, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, orang-orang yang beriman, utul ilma darajat, orang yang mempunyai ilmu dengan derajat yang tinggi. Jadi kalian yang di sini yang datang dari jauh, yang dekat semuanya, Allah tinggikan derajatnya. Tinggikan itu juga saja kalian keluar. Ada orang yang pak bajunya segini pasti malu ketemu kalian. Kalian yang pakai peci, melihat Aldi yang pakai peci bawahan, pasti orang-orang yang pakainya segini malu paling. Yang tadinya lewatnya biasa, lewatnya kayak minggir. Kenapa? Itu derajat dari Allah pada kalian sudah dianggap malu saya ketemu mereka. Apalagi ketemu ustaz yang pakai gamis pakai apa, pasti mereka kabur duluan. Nah itu tuh satu orang yang ada ilmunya, orang yang mencari ilmu duduk di majelis ilmu pasti derajatnya diangkat. Yang kedua saya mau cerita aja deh, cerita Ustaz Amura Ustaz. Jadi cerita buat semangat nih. Saya senang banget. Mudah-mudahan ada di Masjid Thayyibin terus di Buddha. Insyaallah kita sediakan air. Udah ada air. Enggak jadi udah ada air. Tadinya mau disediain air, udah ada, alhamdulillah aman saja. Jadi gini, Burdah ini saya memberikan semangat. Kalau di Madura, ini kebiasaan di Madura, Burdah ini ada setiap malam Senin. Jadi Burdah ini ceritanya panjangnya sebenarnya. Pokoknya kalau diukur dari sini ke Jalan Baru masuk rumah. Ini ceritanya panjang. Al-Alim Al-Alamah Kiai Hasyim Asy'ari menuliskan di bukunya bahwa Burdah ini adalah satu-satunya buku syair yang bisa menjadi obat segala obat. Kalau di kampung saya, kalau ada orang kena kesurupan, dibacain Burdah, teriak-teriak. Yang ada orang kesurupan, ada baca Burdah, teriak-teriak, berarti panas. Satu. Yang kedua, ada rumah kosong yang nggak pernah dihinggapi, dia selalu keluar panas, dibaca Burdah. Jadi tiap ada penempatan rumah baru, baca Burdah. Ada penyakit, ada apa sekarang nih kayak corona. Di kampung saya itu corona bukan nggak ada, di Madura nggak ada corona, bukan nggak ada, tapi mereka antisipasi duluan. Jadi sekarang itu ada kampung di kampung saya itu keliling tiap malam itu. Jadi laki-lakinya yang muda, yang tua pada keluar rumah berkumpul untuk keliling kampung. Jadi kalau di sini Cimanduates kita jalan nih, dia jalan. Tiap pojokan ada. Jadi baca Burdah baru sambil jalan. Itu kalau di video entah lagunya ada yang lagu dangdut, lagu apa terserah, yang penting baca Burdah waktu itu. Itu pas pojokan ada. Pojokan Cimanduates aja, pojokan Budi Agung ada, pojokan Sukaresmi ada, pojokan ini ada. Jadi Burdah tapi terus ada. Ternyata saya membaca di bukunya Kiai Hasyim Asy'ari bahwa adat ini salah satu yang bisa menjauhkan dari setan, iblis, dajjal dan penyakit. Jadi Burdah ini sendiri bagaimana ceritanya begini? Cerita. Jadi cerita aja deh saya kata.
Jadi Imam Al-Busairi ini adalah orang penyair terkenal. Jadi dulu dia kalau syair itu misalkan ada acara di kerajaan dia kan masih awal-awal Hijriah. Setiap raja ada acara undang Imam Al-Busairi. Pengarang undangnya namanya Imam Al-Busairi. Imam Al-Busairi ini diundang untuk bersyair. Jadi indah syairnya. Nyanyinya itu indah, tapi nyanyi ala Arab. Setelah itu suatu hari karena dia nyanyi hebat terus terkenal dengan syair penyair Al-Busairi, jadi akhirnya pada suatu ketika dia sangat lumpuh. Dalam cerita itu dia lumpuh. Ketika lumpuh, Imam Al-Busairi ini hari pertama lumpuh, hari keduanya, di malam keduanya beliau bermimpi ketemu Rasulullah. Kamu sakit, benar ya Rasul? Karang syair buat aku. Kenapa kamu karang syair buat yang lain? Kata aku enggak, kata Rasul. Jadi karang syair yang isinya 10 bab tentang kisah Rasul. Nah, ketika selesai malam terakhir beliau mengarang syair ini, malam terakhir selesai, Rasulullah datang lagi dengan membawa selimut. Makanya burda itu artinya selimut, mantel. Dari secara bahasa waktu dia bermimpi ketemu Rasulullah, jadi Rasulullah masih selimut, namanya burda kepada Imam Al-Busairi dalam mimpi itu. Dan bangunlah beliau pas ketika beliau pakai mantel dalam mimpi, penyakitnya hilang, lumpuhnya sembuh. Disitulah ketika Rasulullah menyampaikan bahwa menyanjung, jadi minta disanjung juga Rasulullah karena beliau menyanjung Al-Busairi ini menyanjung yang lain. Nah sekarang Rasulullah minta ketika menyanjung Rasulullah penyakitnya hilang. Jadi sholawat itu bisa menghilangkan penyakit. Baca sholawat yang banyak menghilangkan penyakit. Yang selanjutnya, jadi kenapa burda ini luar biasa, sutradara ini bisa antep gara-gara ada burda. Jadi saya bersyukur, saya minta Ustaz di sini terus berterasa. Bukan Bapak, saya bukan amin ya Bapak, tukang bawain mic ya Bapak Ustaz. Yang penting jangan ceramah. Ketakutan saya kalau ceramah. Kalau ceramah bisa pakai teks. Nah selanjutnya, Imam Al-Busairi ini ketika sudah mengatakan burda ini adalah segala obat, maka dipakai dahulu seluruh para ulama, termasuk adiknya atau kakaknya ya, Al-Habib Husain bin Al-Habib Husain Al-Habsyi, saudaranya Siti Durrah, yang karang Siti Durrah Ali Al-Habsyi. Ini saudaranya itu menuliskan bahwa segala penyakit ini obatnya ada di lidah. Cuman ada bab-babnya yang khusus untuk menghilangkan penyakit ini, penyakit hiper ada. Cuman harus baca bukunya. Saya tidak punya bukunya. Ada ceritanya seperti itu. Jadi Buddha ini benar-benar menghilangkan segala penyakit. Jadi insya Allah corona dengan masih adanya Buddha di Sukadama, ya yang kena corona kalian insya Allah enggak? Yakin sih. Yakin 100% insya Allah enggak. Yang penting sakit dikit, flu dikit, jangan nggak usah cek bismillah aja. Gara-gara Buddha yang penting yakin dulu lah. Sehat, flu dikit nggak usah cek. Flu dikit hilang nanti apa Buddha insya Allah. Yang kedua, selain Buddha ini luar biasa, saya ingin menyampaikan bahwa kalian ini termasuk orang-orang yang mencari ilmu. Jadi datangnya ke sini ini mencari ilmu. Kata Rasulullah, man salaka tariqan fi yastamis fihi ilman sahalallahu tariqan bihi lahu ilal jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Jadi kita ini alhamdulillah sudah jalan menuju surga. Yang mau duluan tafadhol, saya belakangan aja. Saya belakangan. Yang mudah-mudahan yang belum menikah jangan dulu ya, mudah-mudahan nikah dulu ya. Karena separuh agamamu, separuh keimananmu belum sempurna sebelum menikah. Alhamdulillah luar biasa. Saya beri kunci sedikit nih menikah. Beri cerita sedikit. Yang akhwat barangkali mau mendengarkan. Jadi menikah itu begini. Kalau lagi pacaran, sayang-sayangan itu minta ampun, yang kanan kiri, yang dan sebagainya. Ketika sudah menikah, kata-kata sayang itu malu. Ya, malu kadang-kadang. Yang nyawatin, ya yang malu, yang ngomongin malu. Apalagi ada anak yang anak oleh. Apa itu? Kalau saya sama anak, kalau lagi deket sama bini, anak ada di tengah. Awas, gitu. Jadi dia udah mulai curiga. Jadi menikah itu begini. Menikah itu satu
menyempurnakan agama. Jadi menyempurnakan agama itu contohnya kalian berjemaah. Nih kalian jadi imam sholat. Kalau masih belum sempurna, masih belum punya istri, itu sebenarnya belum pantas. Karena hukumnya orang jadi imam itu urutannya satu tua, yang tua, jangan yang muda maju duluan, yang tua fikir ini dalam ilmunya meskipun anak muda tapi ilmunya luar biasa maju. Yang kedua sudah menikah. Yang ketiga orang yang berilmu. Jadi itu lebih dulu. Jadi kenapa orang dulu imamnya tua-tua, sekarang muda-muda? Zaman dulu itu tua-tua karena rata-rata yang tua ilmunya ya segitu, yang muda segitu. Kalau sekarang kan enggak, yang tua ilmunya segini, yang muda segini, maka yang muda yang maju. Kalau yang muda nggak maju-maju berarti yang tua harus maju. Ya, kalau yang muda nggak maju-maju, nggak pernah nonton undangan, yang tua yang nonton undangan lagi. Ya memang ya. Jadi sunnah Rasul ini saya yang ada di sini mudah-mudahan cepat segera kalau sudah sampai angka 25. Kalau sudah mencapai angka 25 jangan lama-lama, takut segera kiamat. Jangan lama-lama ya. Segera yang nyampe 25. Kalau perempuan ya banyakin doa, nggak usah tanggal 25 udah mau 25 nggak usah nyari. Banyakin doa, nggak usah kasih tahu saya umur 25. Yang perempuan nggak usah, yang laki-laki baru datang kemana-mana. Saya umur 25 ada yang mau. Itu harus berani. Ya di pasar aja misalkan pede-pede dikit, gak apa-apa pede-pede dikit. Karena apa? Sunnah Rasulullah 25. Saya mengikuti sunnah Rasulullah 25. Alhamdulillah. Tapi beratnya apa? Nyesel minta ampun. Tapi nyeselnya bukan nyesel kayak kalian. Kadang-kadang ada yang bilang nyesel nikahnya lama. Kenapa nggak dari dulu? Saya nggak nyesel. Kenapa nyesel? Kenapa nggak nyari yang satu anak semata wayang, dua orang tuanya udah tua, tiga warisannya ya banyak. Jadi nyari yang kayak gitu perlu. Nah kan sunnahnya itu kita mencari satu tungkahul mar'ah lidiniha karena agamanya. Biarpun agak-agak enggak itu cantik tapi pintar, tapi selalu berada di majelis Sobat Mustafa, insyaallah itu bagian pilihan lidiniha li jamaliha, cantiknya. Jadi memang sunnah. Kalian mencari yang cantik, yang cewek mencari yang ganteng, sunnah itu. Tapi mau dikemanain Pak yang jelek? Nah itu nggak tahu saya. Yang jelek sama-sama yang jelek. Siapa yang jeleknya ada? Nggak ada, semuanya ganteng, semuanya cantik. Yang jelek itu, yang jelek itu kalau yang bilang ada ganteng. Kalau yang bilang sesama jeleknya berarti ganteng, gitu. Semuanya ganteng. Apalagi udah ada di Sobat Mustafa, insyaallah kan ganteng. Imannya, akhlaknya, amalnya insyaallah. Ada 4 yang saya ingin ulas. Pertama ke sini. Antum datang ke sini, saya cuma mengingatkan, perbaiki niat. Jadi ke sini itu bismillah dari rumah. Bahwa sedang mau hadir burdah bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Karena apa? Niat yang seperti itu, niat hadir ke majelis ilmu, kalian sudah mendapatkan 10 sampai 700 kebaikan. Kalian lihat ke sini, pas melangkahnya itu dalam kitab Ta'limul Muta'allim, niat ke Masjid At-Thayyibin, mau burdah, mau taklim itu udah dicatat. Bahkan menurut pengarang kitab Ta'limul Muta'allim, Al-Imam Az-Zarnuji, langkahnya kalian itu dibarengi malaikat. Bahkan ada yang mengatakan malaikat menjadi payungnya. Ada yang mengatakan malaikat itu jadi kendaraannya. Tapi saya sampai sekarang ngecek dari rumah jalan nggak pernah ada malaikat. Tapi itu adalah kisaran bahwa kita dijagain malaikat. Yang kedua, berjalan ke sini ke masjid itu penuh dengan niat. Kenapa dengan niat? Ketika masuk masjid ada fadilah yang perlu kalian dapatkan. Masuk masjid kaki kanan. Yang kedua, doa beribadah kepada Allah. Kalau tahu bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Itu kebaikan kalian. Setiap kalian ada di masjid, mau noleh, mau tiduran, mau apa, yang penting enggak ngomongin orang, semuanya pahala. Ya kalau ngomongin tetangga ya tetap ada pahala. Tapi insya Allah gugur karena kalian sudah mendapatkan kesunahan. Selanjutnya niat. Kata Nabi, rubbah amalin
saghirin ta'attumuhu bin niyati. Jadi banyak amal itu sedikit tapi gara-gara bagus niatnya jadi gede. Rubba amalin kabirin tasawwuruhu niyatuh. Banyak amal itu gede tapi pahalanya sedikit gara-gara niatnya kurang bagus. Contohnya kalian infak ini. Ustaz Daud, saya infak alhamdulillah ada rezeki 10.000, enggak usah kencang-kencang. Sembunyi-sembunyi aja. Kayak Haji Muhammad cerita ini ada yang luar biasa. 2.000 dalamnya 100.000. 2.000 keluarnya dalamnya 100.000. Enggak usah ngomong. Ustaz Daud, saya mau infak 100.000. Pakai kerecehan atau kerentang itu kan luar biasa 100.000. Kalau beli rokok buat berapa, kopi berapa bisa basah tidak kalau dibikin kopi. Nah itu amalnya lumayan tapi kalah dengan amal yang 1.000 kita ada anak kecil minta duitnya dong 1.000 buat apa sih? Buat beli permen, pengen banget jajan. Nah ada yang minta makanya langsung kasih. Itu luar biasa 1.000 banding 100.000. Gedean mana? 100.000. Tapi gara-gara keikhlasan kalian udah gak peduli, ngambilnya sama tangan kiri lagi. Yang 1.000 mana? Yang 1.000 pakai tangan kiri, baru yang 100.000 hati-hati banget. 100.000 yang mana? Artinya beda kisah. Jadi gara-gara 1.000 pahalanya luar biasa. Bahkan ini salah satu fadilahnya umatnya Nabi Muhammad, bahwa umatnya Nabi Muhammad itu umatnya kecil-kecil, umurnya pendek-pendek, amalnya luar biasa. Mudah-mudahan kita diakui umatnya Nabi Muhammad, segala kegiatan kita termasuk kegiatan yang dicintai oleh Nabi Muhammad, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan teman-teman kita sehat semua, terutama kita bersama Ustaz Daud, mudah-mudahan Allah sehatkan umurnya, panjangkan umurnya, rezekinya banyak. Saya juga masalah didoain, saya juga didoain mudah-mudahan sehat umurnya, sehat badannya, panjang umurnya, rezekinya banyak. Karena kalau banyak alhamdulillah, mudah-mudahan yang belum nikah mudah-mudahan Allah pilihkan jodoh yang pas. Kalau kan nggak usah ditentukan, Allah yang sudah menentukan. Jangan nggak usah jadi tanggal 35 mana ya, nggak usah jadi tanggal. Allah yang sudah menentukan. Maut, jodoh, amal, semuanya qadar itu semua adalah ketentuan Allah. Kita tinggal berdoa mudah-mudahan kita diberikan jodoh yang pas, yang ganteng. Kalau yang laki-laki dapatnya yang cewek yang cantik, yang pakai kerudung, jangan pakai kerudung, banyak di pasar dapat itu. Yang pakai kerudung, yang Islami bagaimana pakai kerudung tapi bagus banget lah gitu. Nah, contohnya anak-anak Sobabul Mustafa lah bagus. Artinya jangan pakai kerudungnya cuma ini doang, depannya ngajol. Dilihat tadinya saya mau melihat ke Solo, gara-gara ada yang lewat ngajol ya jadi kelihatan. Aduh. Makanya itu yang luar biasanya umatnya Nabi Muhammad, sekali melihat dosa masih diampuni, tapi 2 kali astagfirullahaladzim. Nah kan ini kan. Tapi jangan astagfirullahaladzim. Ini tadinya dimakfu sudah hilang makfunya. Mudah-mudahan kita insya Allah dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Burdah terus berjalan. Permintaan saya di Masjid Al-Taibin itu Ustaz. Ya Ustaz, permintaan saya secara di Masjid Al-Taibin. Saya pengen Sugarama ini berkembang. Makanya besok-besok saya datang ke atas susah kan? Artinya biar kebagian biar semuanya coronanya kabur. Insya Allah kalau dibacakan udah habis. Karena saya banyak baca kitab dan pesan guru saya, ketika kamu berada di suatu tempat, bacalah burdah. Insya Allah tempat itu berkah. Alhamdulillah, dimanapun tempat saya kontrak, sebelum saya tidur di sana pasti saya baca burdah. Alhamdulillah, tamu banyak, orang pada betah. Alhamdulillah, ini rumahnya bagus, tapi setiap masuk kita kok merasa bising banget ya. Keluar, nah itu rumahnya nggak berkah, rumahnya nggak bagus. Ini kok enak ya. Rumahnya ngocos kecil tapi enak gitu. Artinya ada bacaan burdah di dalamnya. Itu baca burdah insya Allah. Rumahnya yang belum baca burdah, baca burdah biar bagus. Jangan lagu burdah kali-kali. MP3-nya burdah, MP-nya sholawat, MP-nya ngaji. Insya Allah berkah. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua disehatkan oleh Allah, dijauhkan dari corona. Keluarga kita semuanya dijauhkan dari corona, disehatkan, dipanjangkan umurnya. Guru-guru kita semuanya, sekitar Masjid Al-Taibin semuanya Allah selamatkan. Yang kena corona juga sehat, yang belum mudah-mudahan jauhkan ya Rabbal Alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan.
masa Ustaz gini ceramah curhat, bukan ceramah sih, curhat-curhatan orang kalau masa gitu. Mudah-mudahan yang disampaikan kalau ada ilmunya itu dari Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau itu salah dan melenceng dari syariat Allah, mudah-mudahan dihapus. Keluar sini, mudah-mudahan kalian hilang ingatan. Ustaz tadi bilang gini, mudah-mudahan hilang kalau itu salah. Kalau benar, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dikerjakan. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, mohon maaf apabila salah kata, mohon maaf dulu apabila salah. Akhiran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.